Alan Greenspan lahir di dunia yang dihantui oleh hantu keuangan. Tahun itu adalah 1926. Hantu itu adalah keruntuhan besar tahun 1929, sebuah peristiwa yang tak lama kemudian akan membayangi masa kecilnya dan seluruh jiwa Amerika. Tahun 20-an yang menggila adalah pesta selama satu dekad, simfoni harga saham yang melambung tinggi dan optimisme yang tak terkendali. Semua orang, dari taipan Wall Street hingga tukang semir sepatu, tampaknya memiliki informasi bagus. Pasar hanya naik. Ini adalah era baru, kata mereka. Aturan lama tidak berlaku lagi. Kemudian, dalam satu minggu yang dahsyat di bulan Oktober, musik berhenti. Lantai runtuh. Mimpi itu menguap menjadi mimpi buruk Peter Thiel yang dipenuhi angka 0. Gambar-gambar dari waktu itu, yang sering terlihat dalam hitam putih buram, gagal menangkap kengerian yang mendalam dan menyakitkan. Ini bukan hanya angka di papan. Ini adalah suara tabungan hidup yang lenyap begitu saja. Ini adalah pemandangan pria-pria yang dulunya kaya berdiri di antrean makanan. Ini adalah keputusasaan yang tenang yang melanda meja makan di seluruh negeri. Saat orang tua mencoba menjelaskan kepada anak-anak mereka mengapa masa depan yang mereka janjikan tiba-tiba hilang. Keruntuhan itu bukan penyesuaian teknis. Itu adalah bom atom psikologis. Ini mengungkapkan kebenaran yang menakutkan tentang sistem yang kita bangun. Mereka rapuh dan mereka dijalankan oleh manusia yang rentan terhadap kegilaan kolektif, baik saat naik maupun saat turun. Bagi Greenspan muda, tumbuh di bawah bayang-bayang depresi hebat adalah pelajaran ekonomi pamungkas yang tidak dapat diajarkan dari buku teks. Itu adalah pelajaran yang tertulis di garis-garis wajah tetangganya dan toko-toko yang tutup di jalannya. Saat Greenspan meniti karirnya, dari seorang musisi jazz hingga konsultan ekonomi dan akhirnya ke puncak keuangan global, satu keyakinan inti mengkristal menjadi sebuah filosofi. Dia menyimpulkan bahwa kepastian adalah ilusi. Dalam dunia ekonomi dan pasar, tidak ada kebenaran mutlak, hanya probabilitas yang bergeser. Setiap keputusan dari keluarga yang membeli rumah hingga bank sentral yang menetapkan suku bunga adalah taruhan pada masa depan yang tidak diketahui. Kita tidak berurusan dengan fisika bersih dari orbit planet. Kita berurusan dengan psikologi jutaan manusia yang berantakan, tidak dapat diprediksi, membuat pilihan berdasarkan ketakutan, keserakahan, dan informasi yang tidak lengkap. Inilah ketidakpastian mendasar yang terletak di jantung pasar. Pola pikir ini adalah penyimpangan radikal dari cara kebanyakan orang mendekati perdagangan. Orang biasa mencari sinyal yang sempurna, indikator ajaib, atau peristiwa berita yang pasti yang berteriak beli sekarang. Mereka mendambakan kepastian. Mereka ingin benar. Pemikiran Greenspan menunjukkan bahwa ini adalah usaha yang sia-sia. Jalan yang menguntungkan bukanlah menemukan kepastian, tetapi mengelola ketidakpastian dengan ahli. Seorang pedagang hebat bukanlah seseorang yang benar 100% sepanjang waktu. Seorang pedagang hebat adalah seseorang yang memahami bahwa mereka akan sering salah, tetapi telah menyusun taruhan mereka sehingga kemenangan mereka bermakna dan kerugian mereka dapat bertahan. Ini adalah permainan peluang, bukan ramalan. Ini membawa kita pada strategi praktis pertama kita, yang lahir dari filosofi ini, perdagangan probabilitas. Pendekatan ini memaksa Anda untuk menghadapi kesalahan Anda sendiri. Sebelum memasuki setiap perdagangan, Anda harus menerima kemungkinan yang sangat nyata Anda salah. Ketika Alan Greenspan menjadi ketua Federal Reserve, dunia terpaku pada setiap perkataannya. Pasar akan berhenti bergerak selama kesaksian Kongres dan konferensi persnya. Tapi, ada hal lucu yang terjadi. Orang-orang dengan cepat menyadari bahwa dia telah menguasai bentuk komunikasi yang unik, sebuah prosa yang sengaja ambigu dan berbelit-belit, yang kemudian dikenal sebagai Fed Speak. Dia bisa berbicara berjam-jam tanpa membuat satupun pernyataan yang konkret dan dapat dipalsukan. Saya tahu Anda pikir Anda mengerti apa yang Anda pikir saya katakan, tetapi saya tidak yakin Anda menyadari bahwa apa yang Anda dengar bukanlah apa yang saya maksud. Ini bukan hanya keanehan intelektual. Itu adalah alat strategis. Greenspan memahami bahwa di dunia ketidakpastian radikal, memberikan kejelasan palsu lebih berbahaya daripada mengakui ambiguitas. Bahasa opaknya memaksa pasar untuk bekerja. Ini memaksa pedagang dan investor untuk melihat melampaui kata-katanya dan menilai data ekonomi yang mendasari. Dan yang lebih penting, reaksi pasar itu sendiri. Pergerakan harga setelah pidatonya seringkali lebih mengungkapkan daripada pidatonya sendiri.
Jika dia memberikan pernyataan yang samar-samar hawkish dan pasar tetap rally, itu adalah sinyal kuat bahwa investor tidak takut akan kenaikan suku bunga. Reaksi adalah berita sebenarnya. Narasi adalah sekunder. Ketidakjelasannya adalah cermin yang mencerminkan sentimen pasar itu sendiri. Ini mengarah langsung ke strategi kuat kedua kita. Baca reaksi, bukan berita. Di dunia yang sangat terhubung saat ini, Anda terus-menerus dibombardir dengan berita utama, opini ahli, peringatan berita terbaru. Sebagian besar adalah kebisingan. Amatir bereaksi terhadap berita utama, profesional bereaksi terhadap pergerakan harga. Harga adalah penentu kebenaran utama, karena mewakili jumlah kolektif dari semua pengetahuan, ketakutan, dan keserakahan partisipan pasar, yang dibobot oleh jumlah kapital yang mereka pertaruhkan. Sebuah perusahaan dapat melaporkan pendapatan rekor, tetapi jika sahamnya anjlok tajam, pasar memberitahu Anda bahwa berita baik itu sudah diperkirakan, atau ada hal lain yang salah. Pergerakan harga adalah tempat cerita sebenarnya. Pada tanggal 5 Desember 1996, Alan Greenspan memberikan pidato yang disiarkan televisi dan mengucapkan dua kata yang akan mendefinisikan sebuah era, kegembiraan irasional. Dia mempertanyakan bagaimana kita bisa tahu kapan nilai aset telah terlepas dari realitas yang mendasari. Pada saat itu, booming.com sedang berkembang pesat. Internet adalah hal baru, menarik, dan menjanjikan. Investor berbondong-bondong masuk ke perusahaan manapun yang memiliki .com di namanya, seringkali tanpa memperhatikan keuntungan, pendapatan, atau rencana bisnis. Keyakinannya sederhana dan kuat. Kali ini berbeda. Ini adalah mania spekulatif klasik, dan Greenspan memberinya nama. Fenomena berulang dalam sejarah, mania tulip Belanda pada 1900-an, kegilaan kripto pada 2020-an, pemicu psikologis selalu sama. Dimulai dengan cerita baru yang menarik, teknologi baru, pasar baru, paradigma baru. Investor awal mendapat banyak uang. Kisah uang mudah menyebar seperti api. Keserakahan mengalahkan kehati-hatian. Ketakutan akan ketinggalan, FOMO menjadi motivator lebih kuat daripada takut rugi. Valuasi terlepas dari fundamental. Satu-satunya alasan untuk membeli, percaya orang lain akan membelinya dari Anda, nanti lebih mahal. Ini adalah definisi gelembung. Dari situ lahir strategi ketiga kita. Deteksi dan hindari kepercayaan diri berlebihan. Waktu paling berbahaya untuk sepenuhnya berinvestasi adalah ketika semua orang melakukannya. Sopir taksi Anda, dokter gigi Anda, keponakan Anda yang masih kuliah, itu bukan sinyal untuk membeli. Itu alarm untuk mulai mengambil keuntungan dan mengurangi risiko. Keseragaman opini adalah ciri puncak pasar. Tanda-tanda, saluran berita keuangan jadi pemandu sorak, analis bearish diejek, target harga direvisi ke atas setiap hari. Narasinya, Anda tidak bisa kalah. Jika Anda mendengar itu, Anda hampir pasti dekat puncak. Praktiknya, jadilah kontrarian dengan skeptisisme saat kerumunan euforia. Bukan menjual otomatis melawan tren, tetapi melindungi modal secara sistematis. Gunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan saat posisi naik. Kurangi ukuran posisi Anda. Seimbangkan ke portofolio Anda. Jual beberapa saham unggulan Anda. Pindah ke aset yang kurang berkorelasi. Tujuan, bukan mencari puncak, tapi memastikan Anda tidak tertinggal saat pesta berakhir. Kerumunan akan menyebut Anda bodoh karena menjual terlalu cepat. Tapi Anda akan tertawa terakhir ketika Anda mempertahankan modal Anda. Meskipun menciptakan istilah kegembiraan irasional, The Fed Greenspan tidak secara agresif menaikkan suku bunga untuk memecahkan gelembung.com. Ketika akhirnya pecah pada tahun 2000 hingga 2002, kehancuran itu sangat dahsyat. Kemudian, menjelang krisis keuangan 2008, model risiko kompleks yang digunakan oleh bank dan regulator gagal secara spektakuler untuk memprediksi keruntuhan pasar hipotek subprime. Dalam kesaksian tahun 2008 yang kini terkenal, Greenspan mengakui keterkejutannya sendiri, menyatakan bahwa ia telah menemukan cacat dalam ideologi bahwa perusahaan keuangan yang mementingkan diri sendiri akan menjadi pengelola terbaik risiko mereka sendiri. Itu adalah pengakuan yang mengejutkan. Model dan asumsi manusia yang dibangun di atasnya salah. Ini adalah pelajaran utama dari setiap krisis sistem gagal. Model yang bekerja sempurna di masa normal dapat rusak sepenuhnya di bawah tekanan. Angsa hitam, peristiwa yang tidak terduga dan sangat tidak mungkin, terjadi dengan lebih teratur daripada yang ingin dipercayai oleh para ahli statistik. Sistem keuangan adalah sistem adaptif yang kompleks, yang berarti tindakan para partisipannya mengubah sistem itu sendiri, membuatnya secara inheren tidak dapat diprediksi.
Selama krisis, korelasi menjadi satu. Artinya, aset yang seharusnya terdiversifikasi, semuanya jatuh bersama-sama. Likuiditas menguap, aturan berubah di tengah permainan. Satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan adalah Anda tidak dapat mengandalkan apapun. Realitas pahit ini menginformasikan strategi keempat dan paling penting kita. Bertahan lebih lama dari pasar. Tujuan seorang pedagang hebat bukanlah menjadi pahlawan yang memprediksi setiap gelembung. Tujuannya adalah menjadi seorang penyintas. Pedagang yang masih berdiri setelah badai berlalu adalah orang yang menang, karena krisis menciptakan peluang terbesar. Ketika kepanikan mencapai puncaknya dan aset dijual tanpa pandang bulu, itulah saat peluang maksimum bagi mereka yang memiliki kapital. Oleh karena itu, pelestarian modal bukan hanya taktik defensif, itu adalah strategi ofensif. Ini memastikan Anda memiliki sumber daya untuk bertindak ketika orang lain terpaksa menjual. Bagaimana Anda mempraktikannya? Pertama, uang tunai adalah posisi. Memegang sebagian portofolio Anda dalam bentuk tunai atau setara kas bukanlah tidak melakukan apa-apa. Ini membayar harga kecil, Anda tahu, dalam bentuk keuntungan yang terlewatkan, untuk opsi beli yang berharga pada volatilitas di masa depan. Ketika pasar jatuh bebas, uang tunai Anda menjadi alat paling ampuh Anda. Dengan drawpoint villain. Kita telah menjelajahi sejarah dan pola pikir yang membentuk pandangan Alan Greenspan tentang dunia. Dari Abu tahun 1929, dan dari kesombongan gelembung.com. Pelajaran yang dipetik bukanlah teori ekonomi abstrak. Itu adalah aturan konkret yang dapat ditindaklanjuti untuk menavigasi kekacauan pasar modern. Buku pedoman Greenspan bukanlah tentang algoritma kompleks atau indikator rahasia. Ini adalah seperangkat model mental dan kebiasaan praktis yang dapat mengubah seorang penjudi menjadi operator profesional. Operator profesional tenang di depan layar mengikuti rencana. Ini tentang menggeser fokus Anda dari prediksi ke persiapan, dari menjadi benar menjadi tetap dalam permainan. Mari kita rangkum ide-ide ini menjadi daftar periksa sederhana dan praktis yang dapat Anda mulai gunakan besok. Pertama, selalu mulai dengan pre-mortem untuk setiap perdagangan yang Anda pertimbangkan. Ajukan pertanyaan penting. Jika perdagangan ini benar-benar salah, berapa kerugian maksimum yang dapat saya toleransi? Tentukan angka ini sebelum Anda masuk. Tetapkan perintah stop loss fisik atau mental dan patuhi dengan patuh. Kebiasaan tunggal ini adalah tembok api antara kemunduran kecil dan bencana keuangan. Ini menghilangkan emosi dari keputusan untuk keluar dari posisi yang merugi. Anda tidak mengakui kegagalan pribadi. Anda hanya menjalankan rencana Anda. Ini adalah dasar dari semua perdagangan yang sehat. Aturan dari mana semua yang lain mengalir. Tanpa itu, Anda mengemudi tanpa rem. Kedua, jadilah pengamat psikologi pasar. Selama peristiwa berita besar, rilis pendapatan untuk saham yang Anda ikuti, keputusan suku bunga bank sentral, buka grafik harga. Jangan hanya membaca berita utama. Perhatikan reaksinya. Apakah harga bergerak berlawanan arah dengan berita? Ini adalah divergensi, dan ini adalah salah satu petunjuk paling kuat yang dapat diberikan pasar kepada Anda. Ini memberitahu Anda apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemain uang besar dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh para pembicara. Buat jurnal kecil dari pengamatan ini. Catat peristiwa, berita utama, dan reaksi harga. Seiring waktu, Anda akan mengembangkan perasaan intuitif terhadap sentimen pasar yang tidak dapat diberikan oleh umpan berita. Pada akhirnya, esensi dari efek Greenspan dan pola pikir seorang pedagang hebat dapat diringkas bertahan hidup lebih penting daripada menjadi benar. Pasar adalah arena tanpa henti dari yang tidak sabar ke yang sabar, dari yang emosional ke yang disiplin, dari yang mendambakan kepastian ke yang merangkul probabilitas. Mencoba memprediksi masa depan dengan sempurna adalah jalan menuju frustrasi dan kehancuran. Membangun sistem yang kuat yang dapat menahan kesalahan Anda sendiri, dan kegilaan pasar adalah jalan menuju umur panjang dan, pada akhirnya, kesuksesan. Permainan ini tidak dimenangkan dengan memukul satu home run. Itu dimenangkan dengan tidak melakukan strikeout. Strategi yang berasal dari pandangan dunia ini sederhana namun sulit untuk dilaksanakan. Kita terprogram untuk mencari konsensus dan mengikuti keramaian. Namun peluang terbesar seringkali terletak pada berdiri sendiri. Kita memiliki ego yang benci mengakui kesalahan, namun memotong kerugian secara kejam adalah kunci untuk melestarikan modal. Kita mendambakan tindakan dan kegembiraan, namun terkadang langkah yang paling menguntungkan adalah tidak melakukan apa-apa
dan menunggu dalam bentuk uang tunai. Pasar adalah guru kerendahan hati yang ulung dan pelajarannya bisa mahal bagi mereka yang menolak untuk mendengarkan. Jadi, saat Anda menghadapi pasar besok, pada tanggal 28 Januari 2026, bawalah filosofi ini bersama Anda. Jangan bertanya, apa yang akan dilakukan pasar hari ini? Sebaliknya, tanyakan, bagaimana saya siap untuk apapun yang dilakukan pasar? Jangan mencari entry yang sempurna. Tentukan keluaran Anda jika Anda salah. Jangan mendengarkan kebisingan keramaian. Dengarkan kebenaran yang tenang dari pergerakan harga. Jangan bertujuan untuk menjadi pahlawan yang memprediksi puncak. Bertujuan untuk menjadi penyintas yang memiliki uang tunai siap setelah keruntuhan.